Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wa syukrulillah. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang tentang pendidikan. Semoga bisa memberi kontribusi meskipun hanya sedikit demi sedikit. Mengulas sedikit kurikulum yang lalu itu berkaitan dengan mata pelajaran masih membingungkan, ya. Ya, terus apa? Ya, sebenarnya konsep-konsep sudah, tapi dalam pelaksanaan. Nah, lepas dari itu, kurikulum apapun yang digunakan, belajar itu harus mendalam. Kalau saya dulu kuliah itu in-depth, mendalam. In-depth learning, berjalan yang mendalam. Atau deep learning, belajar mendalam. Belajar mendalam ini tentu saja ya perlu kehati-hatian dari para guru. Gurunya harus juga paham betul tentang eh, materinya, tentang ilmunya, dan harus paham bagaimana cara mengajarkannya. Jadi pembelajaran itu secara kognisi, ya, di awal-awal, apalagi di TK, di PAUD, di SD, ya, atau di pendidikan dasar lah. Itu harusnya mengembangkan mind, ya, pikiran, ya, ada mindset gitu, ya. Ada nantinya kalau ada teori itu fixed mindset and growth mindset. Nah, supaya nantinya suatu ketika para siswa itu munculnya adalah di growth mindset yang tumbuh, bukan yang fixed yang selalu tetap. Nah, nah, ini perlu pelajaran yang deep, ya, yang mendalam. Nah, mendalam yang berkaitan dengan mind, itu ya, yang dengan mind ini penuh dengan eh, kognisi yang diajarkan juga, ya, gitu ya, tidak mengabaikan yang lain, tetapi sebenarnya belajar itu proses mental yang eh, akan eh, diskemakan dalam skema-skema dalam benak kita, ya, tentu mengikuti teori-teori misalnya dari Piaget, Vygotsky, atau Brunner, atau yang lain ahli-ahli pendidikan, ya, juga ahli pendidikan yang lain banyak, ya. Dan juga belajar itu berkaitan dengan eh, kesadaran keduanya. Guru sadar, menyadari akan mengajar dengan baik, siswa juga menyadari akan belajar yang sebaik-baiknya. Namun juga guru harus tahu bahwa siswa itu berkemampuan berbeda-beda. Karena itu eh, ya harus memperhatikan perkembangannya. Juga daerahnya berbeda-beda, daerah kota, daerah pinggiran kota, desa, atau di pelosok. Nah, ini guru harus pinter-pinter. Maka guru harus pertama kali yang belajar itu gurunya. Ya, kalau gurunya pinter dalam mengajar, banyak materi yang dikuasai, dan tahu apa yang harus diberikan kepada siswa yang mana, urutannya seperti apa. Nah, ini yang diperlukan oleh para guru. Nah, jadi ketika melaksanakan pembelajaran, libatkanlah siswa itu dalam berpikir, ya, berpikir. Itu harus, karena manusia memang memiliki pemikiran, kecerdasan, dan harus berpikir. Dilatih cara berpikirnya. Dan utamanya dalam matematika itu melatih cara berpikir. Nah, ini utamanya. Juga ya ilmu-ilmu lain tentu saja. Jadi cara berpikir ini. Juga siswa harus terlibat. Bukan mendengarkan saja, mengantuk, ya. Atau bahkan nanti bosan berguru dengan yang lain. Ya harus terlibat.
Ya, terlibat itu diberi persoalan, dibimbing, ya lalu eh, ada keterlibatan siswa di dalam pembelajaran itu. Bukan guru saja yang aktif, tetapi juga para siswanya juga aktif. Kemudian yang berikutnya karena berpikir maka dilatih, ya dilatih untuk misalnya melakukan klasifikasi. Ya, ini bagian dari logika, ya. Mengklasifikasi, menggolongkan, mengeksplorasi. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan main, ya, dengan otak kita. Ya, pembelajaran yang sepenuhnya kita berfokus pada untuk mencerdaskan, untuk eh, eh, mempertajam pemikiran, ya, logika, penalaran, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan inovatif. Nah, di sini dari pelan-pelan ya, dari sedikit demi sedikit. Kemudian juga kalau pembelajaran itu akan menarik kalau bermakna, ya. Nah, kalau bermakna, kalau tidak bermakna kurang menarik. Jadi tujuan pembelajaran itu harus disebutkan. Ya, seperti kemarin di video-video yang terdahulu. Kenapa seseorang harus juga menghafalkan perkalian-perkalian bilangan antara 0 sampai 10 misalnya dengan cepat. Ya, seperti 7 kali 6 berapa, misalnya 42 harus cepat. Ya. Mengapa? Guru juga harus memberi motivasi bahwa nanti tuh di kelas yang lebih tinggi akan ada perkalian yang terstruktur yang akan menggunakan itu. Kalau tidak bisa atau kesulitan mengalihkan 6 kali 7 masih mikir lama, lah bagaimana kalau mau mengalihkan misalnya ya 57 dikalikan misalnya 76. Ya, sedangkan 5 kali 6 masih mikir lama lah. Menjadi salah, kan ada pelajaran-pelajaran yang harus memang secara umum prosedural yang mengalihkan dengan cara bersusun itu. Ya. Meski nanti ada cara-cara kreatif, itu kan lain lagi. Nanti ya, tapi yang standar-standar juga harus diajarkan. Orang yang pintar berhitung, misalnya, itu saya juga banyak melihat di pasar itu. Menjumlahkan, mengalihkan bisa, tapi pakai alat. Nah, itu tidak menjamin dia pintar matematika. Karena pakai HP aja, itu kalkulator. Ya. Bisa ketemu. Yang rumit pun ketemu, tapi tidak mengerti tentang konsep-konsepnya dan tidak bisa mengembangkan. Ya, karena memang keterlibatannya mereka hanya dengan penjumlahan perkalian yang sederhana. Tapi ya juga jarang kan menghitung misalnya berapa ya 3/4 ditambah 5/3 sama dengan berapa. Tidak pernah menghitung yang semacam itu. Ya, nah di sini perlunya suatu motivasi. Motivasi itu karena tahu kegunaan dari kita belajar itu nantinya. Ya, menjumlahkan penting, mengurangi penting, ya, lalu mengalihkan penting, juga membagi penting, juga menghafal dengan cepat juga nanti penting, ya. Sudah konsepnya sudah dikuasai, lalu diminta menghafalkan supaya nanti lancar di dalam mengerjakan ketika melakukan perkalian bersusun atau pembagian itu kalau bahasa Jawanya porogapet ya. Nah, jadi seperti itu kalau tidak lancar, tidak mengerti pembagian yang sederhana dengan cepat akan kesulitan sekali. Ya juga hal-hal macam itu harus diperhatikan supaya dijelaskan untuk apa belajar, nantinya bagaimana, bahkan dikaitkan dengan di eh, kelas berikutnya atau di jenjang yang lebih tinggi. Ya kalau di SD bisa, oh nanti di SMP seperti ini ya, seperti itu. Nah ini saya kira eh, yang bermakna juga berkaitan dengan bagaimana mengajarkan materinya itu secara bermakna. Kemudian yang berikutnya adalah harus juga tidak tertekan anak-anak dalam belajar itu. Artinya belajar itu yang menyenangkan, menciptakan suasana yang menyenangkan, belajar yang matematika itu misalnya ya, biasanya kan matematika itu yang jadi tolok ukur, ya sulit, menakutkan, menjadi menyenangkan, tidak tertekan.
Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu saja yang namanya menyenangkan itu bukan berarti dengan cara gurunya lucu-lucuan itu tidak ya. Ya, menyenangkan itu misalnya begini. Saya pernah itu ada anak ya di sekolah dasar. Dia dengan merasa menemukan dengan cara sendiri. Dia puas, senang gitu ya. Nah, itu menyenangkan. Bagi dia menyenangkan. Nah, saya kira eh, kalau nanti guru-guru bisa membimbing anak-anak melakukan penemuan-penemuan kecil, oh ini saya menemukan, saya ini caranya inilah ini kebanggaan. Jadi namanya menyenangkan juga tidak harus yang istilahnya penuh tawa, begitu maksudnya tidak. Ya. Jadi saya kira itu yang penting. Jadi menyenangkan itu artinya siswa belajar tidak tertekan. Ya karena itu kalau memberi soal juga harus hierarki dari yang mudah dulu, kemudian agak sulit dan memfasilitasi yang sulit. Nah kita bicara lagi kalau masalah bagaimana cara memberikan soal-soal kepada para siswa. Begitu saya kira satu pembelajaran khususnya sangat cocok dengan di matematika, yaitu belajar yang bermakna, belajar yang mengutamakan berpikir di mainnya, di dalam pikirannya, kemudian belajar yang menyenangkan, yang bermakna, menyenangkan, dan juga harus melibatkan berpikir. Nah, di sini gurunya harus berlatih dulu. Kalau gurunya nggak bisa, ya tentu saja bagaimana mau menyampaikan kepada para siswanya. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi perbincangan kita. Sedikit demi sedikit, mungkin nambah-nambah pengetahuan bagi Bapak Ibu khususnya yang sekarang untuk kali ini, video kali ini, untuk Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar, kepala sekolah, guru-guru, semuanya, mudah-mudahan eh, bermanfaat bagi eh, para guru dan para siswa muaranya dan bermuara kita ikhtiar lah untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Wawahu, wawahu alam ya nanti hasilnya, tetapi begitulah secara teori. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.